bisa diwajari luar biasa. Dari ketiga Bapak Ibu, ada orang yang juga diuji keimanan dengan Allah, dia mendapatkan mungkin harta, mungkin kekuasaan, tetapi dia berhitung kalau dia ambil ini, maka kehormatan dirinya, kehormatan agama tergadai sehingga dia tidak mau mengambil ini. Ini juga bagian dari orang beriman dalam sebuah riwayat. Nah, Bapak Ibu, kembali ke tadi, jadi betul apa bisa kita tinggalkan hubungan sosial, termasuk di puasa ini sangat kompleks sekali. Dan yang keempat adalah waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang keempat ini khusus amalan dari lisan. Jadi Bapak Ibu jangan sepelekan lisan ini. Ya. Banyak bahkan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana beliau bersedih. Bukan karena paman yang kemarin meninggal, karena manusia biasa pasti meninggal, beliau pun akan meninggal. Tapi yang beliau sedihkan, tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi amal keempat yang bisa kita tinggalkan Bapak Ibu dalam sunnah malam ini, mari kita maksimalkan fungsi lisan kita untuk zikrullah. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hati mereka akan tenang manakala mereka mampu berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir kepada Allah, ya itu akan bisa apa istilahnya itu membuat hati manusia menjadi tenang, di samping akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dalam hati Allah, ala kulli hal, ketika kita ingin meningkatkan amal ibadah puasa kita dan amal-amal yang lain, maka ada 4 pintu tadi yang bisa kita lakukan secara konkret. Apakah satu dari tilawatil Quran? Sekedar garis bawah izin, ini sekali lagi terlalu banyak kerangka teori istilahnya apa orang skripsi itu. Jadi menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam kitab Majalis Syekh Muhammad yang mengatakan terkait dengan tafsiran ayat ini, Usmatu yang ilaika minal iman, ternyata menurut beliau, sekaligus ingin menjelaskan ada pertanyaan ketika Senin subuh yang lalu. Jadi ada tuan guru, kata beliau, Pak Haji, ini tidak cukup kita mengaji saja, tapi harus tahu artinya atau tafsirannya betul secara pagi. Karena menurut beliau, ya Syekh Sayyid tadi terlepas bagaimanapun, tapi teorinya luar biasa. Yang pertama, usul itu ada namanya usul lafziyah. Usul lafziyah ini apa Bapak Ibu? Ya kita baca Al-Quran lafaz per lafaz, ayat per ayat, baca dulu. Baca dulu. Lupa saya tidak tahu artinya, hanya bisa baca. Ini aja udah luar biasa. Baca dulu, baca dulu, baca. Sibukkan nanti kita dengan berzikir melalui baca Al-Quran. Makanya kalau misalkan 10 hari pertama kita hanya mampu 10 ayat kita baca, sekarang tingkatkan 20 ayat. Jangan sebaliknya, kan seperti itu. Jadi itu jadi usul lafziyah. Ini saja kalau dah mampu luar biasa. Karena Bapak Ibu satu rahasia kalau kita renungkannya, ya untuk sekali kita saling mengingatkan. Dalam Al-Baqarah 185 sebagai bagian dari rentetan ayat puasa, Allah katakan tadi yang sampaikan di mukadimah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang menarik Bapak Ibu di ayat ini dikaitkan mengapa Al-Quran atau Ramadan itu mulia atau dimuliakan Allah di asbab, karena sebab Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Allah menggunakan kata Al-Quran di ayat ini. Kenapa tidak Alkitab? Bisa saja Allah katakan kayak tadi, "Usmatu ya ilaika minal kitab" yang disampaikan ya Al-Ankabut 45. Tapi untuk Al-Quran, untuk apa namanya puasa Ramadan, kelebihan bulan suci Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kenapa tidak Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Kitab? Padahal merujuk pada kitab yang sama, Al-Qur'anul Karim. Karena rahasianya Bapak Ibu sering pernah yang sampaikan beberapa pertemuan apa tahun yang lalu dalam kajian ulumul Quran, ketika kita menyebut Al-Quran dengan Al-Quran, berarti orientasinya, intensinya, atensi perhatian kita apa? Memperbanyak bacaan. Memperbanyak bacaan, baca saja, tilawahkan saja. Orang mau paham mau tidak nanti silakan baca saja.
sebuah mukjizat. Bahkan sahabat Umar bin Khattab yang paling hebat, yang disebut singa pada asli Bapak Ibu, beliau masuk Islam bukan karena mengetahui tafsirannya, tidak, mendengar bacaannya. Makanya bacaan Al-Quran juga sebuah kekuatan, sebuah mujizat yang sangat dahsyat. Makanya karena itu kalau ingin kita tingkatkan ya apa istilahnya amalan kita di bulan suci Ramadan ini kaitannya dengan Al-Quran, memperbanyak bacaannya. Meskipun tentu tidak cukup bacaannya, tapi Alkitabnya lagi. Apa itu? Ya isinya, kandungannya dan pengapalannya. Dan yang kedua Bapak Ibu rahmati Allah, kaitannya dengan uslu tadi. Ada uslu lafziyah, yang kedua adalah uslu hukmiyah. Mana uslu hukmiyah? Semua ada 3 hal yang dia sebut setelah tadi, berupa apa? Ya melaksanakan rukun Islam yang 5 tadi, kemudian yang berikutnya memperbaiki muamalah kita, ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, biar tidak terjadi fahsya, keburukan, kemungkaran. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan sebagai wujud dari tilawah atau uslu hukmiyah itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup Bapak Ibu, secara umum di antara kelebihan keistimewaan yang terdapat dalam bulan suci Ramadan ada 3 kesimpulan dari seluruh amalan-amalan yang terhitung tadi. Yang pertama, bulan Ramadan mentarbiyah kita untuk meningkatkan dimensi imaniah kita. Kita puasa, berlapar-lapar, menahan nafsu, menahan makan, minum, dan yang membatalkan. Itu wujud iman kita secara nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, kelebihannya adalah meningkatkan dimensi ilmiahnya, ilmunya. Loh kenapa? Ini contoh. Sekiranya tidak Ramadan, mungkin hanya seminggu sekali ada kajian di Zuhur GG, seminggu sekali. Kapan itu? Pada Jumat. Itu pun kalau hadir narasumbernya, kalau narasumbernya nggak hadir, bubar kita. Kan begitu. Ada nggak kultum Ramadan pada bulan Zulhijjah, pada bulan Muharram? Dilarang, Pak. Dilarang. Ada nggak kuliah subuh? Nah, kalau di masjid ini alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan Allah ya berkahi pemimpin kita, khususnya di Nusa Tenggara Barat, ulama kita, kajian subuhnya nggak pernah berhenti di sini. Mohon maaf kalau di masjid-masjid di kampung bukan berhenti yang merendahkan, bukan di fakta atau di musola-musola kampung selama 30 hari itu penuh kuliah subuhnya. Tapi setelah Ramadan berlalu, apa yang terjadi? Bukan. Makanya ini dimensi ilmiahnya. Ilmu kita bertambah, kita sering bertemu ngaji. Semakin kita yang suka ngaji Al-Quran di bulan suci Ramadan. Inilah kelebihan keduanya. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah peningkatan dari dimensi amaliyah kita. Yang sederhana Bapak Ibu, salah satu sholat sunnah yang tidak ada di bulan-bulan yang lain, terutama setelah sholat isya. Sholat Nabi ini kan sholat tarawih luar biasa Bapak Ibu. Tiap yakin tarawih ini luar biasa banyak pahalanya. Karena itu kadang-kadang berat kita kerjakan. Kenapa? Karena sesuai dengan imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam sebuah istilah itu disebut al-ajru ala qadril masyaqqah. Sesuatu dikerjakan dengan berat, sesuatu berat tantangan-tantangannya, tetapi kita berhasil melakukannya, maka kebaikan, maka pahala, maka ridho Allah Subhanahu wa taala semakin besar kita akan dapatkan insyaallah. Ya, jadi itu harapan kita. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, pas katanya Pak Moderator yang Ustaz ini ya. Jadi mungkin ini dulu sekedar pengantar buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.